Salam panggilan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, juga adik-adik dan anakku yang terkasih di dalam Tuhan, selamat datang. Kita mengucap syukur pada Tuhan, yang mana pada saat ini Tuhan memanggil kita untuk bersama-sama membangun ibadah di sini. Kita merasakan atas kasih dan penyertaan Tuhan. Terkhusus pada saat ini kita bersama-sama masuk di dalam ibadah Patuen, yang mana cawisan ketiga kita akan masuk di dalam undangan perjamuan kudus Tuhan di perjamuan kudus Oikumene, yang manakala pelaksanaannya akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020, dan kita bersama akan mengikuti live streaming yang akan diadakan Minggu pukul 7. Maka dari itu, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian diharapkan untuk bersama-sama mengikuti ibadah live streaming ini di pukul 7, yang manakala di tengah-tengah pandemi COVID ini kita tidak bisa bersama-sama ke gereja, namun kita bersama akan ditata untuk ibadat itu oleh pelayan kelompok, yang manakala di situ sudah ditata menurut perpuluhan dari kelompok masing-masing, yaitu kelompok 1 sampai dengan 8. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama tetui ke rumah keluarga Bapak Dwi Raharjo. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dwi Raharjo beserta Ibu, juga putra-putranya yang pada saat ini juga hadir bersama-sama kita semua di tengah-tengah ibadat ini. Keluarga dari Bapak Baskoro, Bapak Fendi, kita sangat bersyukur yang manakala pada saat ini juga akan dilayani oleh Ibu Diaken Nirmalawati ID Purwokodo. Selamat datang, terima kasih Ibu atas pelayanannya, atas waktunya untuk melayani Tuhan dan sesama. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan ada beberapa pengumuman. Yang pertama itu donor darah. Donor darah pelaksanaannya di hari Minggu tanggal 11 Oktober. Dibagi 2, yaitu jam 9 sampai dengan jam 10, itu kelompok 1 sampai dengan 4. Oke, saya ulangi, untuk donor darah dibagi 2. Yang pertama jam 9 itu kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Dan yang kedua dengan hari yang sama itu jam 10 sampai dengan jam 11, itu kelompok 5 sampai dengan kelompok 8. Nah, diharapkan bagi di tiap-tiap kelompok itu untuk hadir tepat waktu, dan jangan lupa kita mematuhi protokoler yang ada. Yang jelas nanti di Satgas Gugus Covid Jemaat Sukun akan menerima Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian untuk arahan-arahan yang akan dilaksanakan pada hari tersebut. Oke, demikian Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dan yang senantiasa mengasihi Tuhan, saya atas nama pelayan kelompok, yaitu kelompok 3, mengucapkan selamat beribadat. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai, memberkati, sehingga kita bersama-sama dimampukan, dilayakkan untuk memenuhi undangan Tuhan masuk di dalam perjamuan kudus Oikumene nanti. Selanjutnya, untuk waktu dan tempat, kami persilakan kepada Bapak
Dwi Raharjo yang mana kala akan menyambut kita bersama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu pelayan kelompok Majelis Kelompok 3. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir saat ini. Terima kasih kepada Ibu Nirmalawati. Kami mohon dukungan doa untuk anak kami Jonathan yang mau berangkat lagi kerja ke Kalimantan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Diaken Nirmalawati. Monggo. Selamat sore atau selamat petang kepada Bapak Ibu yang pada saat ini datang ke sini ke rumah Bapak Dwi Raharjo untuk mengikuti ibadah patuen keluarga. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Penatua dan Diaken yang juga hadir pada saat ini. Masih di dalam bulan kitab suci, kita bersyukur atas berkat Tuhan yang sudah mengumpulkan kita di rumah ini bersama membangun ibadah patuen atau ibadah keluarga dalam rangka persiapan perjamuan kudus okumene yang akan kita laksanakan di awal bulan Oktober tahun 2020 ini. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita masuk untuk memulai ibadah kita dengan mengambil saat teduh. Ibadah yang kami lakukan di kediaman Bapak Dwi Raharjo pada saat ini, kami landaskan dengan iman percaya kami kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1. Telah kutemukan dasar kuat. Temukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku, kekal yang kokoh kau membuat, putramu dasar yang biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan sudah mengiring langkah kami hingga kami tiba di rumah Bapak Dwi Raharjo dalam keadaan selamat. Bapa yang penuh kasih, kami anak-anak-Mu telah berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih-lebih akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam kami mempersiapkan diri masuk dalam perjamuan kudus sedunia. Bapa, perjamuan kudus akan kami lakukan di awal bulan Oktober nanti. Bapa, kiranya Engkau sendiri yang akan menyertai kami di dalam kami mempersiapkan hati masuk di dalam perjamuan-Mu. Bersihkan hati kami dan jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan yang kurang berkenan di hadirat-Mu. Bapa, kami sekelompok kecil anak-anak-Mu telah siap untuk membaca firman-Mu, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Sehingga apa yang kami terima pada petang hari ini bermanfaat bagi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan,
kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 260 ayat 1 dan 2. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah gemuruh permusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaan-Mu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan membaca firman Tuhan dan juga akan merenungkan firman Tuhan. Bacaan yang akan kita baca pada petang hari ini yaitu diambil dari kitab Keluaran 19 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 25. Pembacaan Alkitab akan dibacakan oleh putra dari keluarga Bapak Diraharjo. Monggo Mas Yohanes. Keluaran 19 ayat 9 sampai 25. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena pada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak memerabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanai sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup, hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruh ialah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan,
terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada buru dan kilat dan awan pada di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdiri mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruh dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicara Musa, lalu Allah menjawab dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirmanlah kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menebus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para iman yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab Engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian pasanglah batas sekeliling gunung itu, dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun. Tetapi para iman dan rakyat tidak boleh menebus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Terima kasih kepada Mas Yohanes yang sudah membacakan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema ibadah Paduan pada sore petang hari ini, yaitu temanya adalah menyambut Tuhan. Dalam rangka persiapan kita untuk perjamuan kudus sedunia atau perjamuan kudus Okumene. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang perlu kita pahami bersama, ya, di dalam masa perjamuan kudus sedunia ini adalah kebersamaan kita selaku umat Tuhan yang dipanggil untuk diselamatkan, dan tanggung jawab kita selaku umat Tuhan yang telah mendapatkan keselamatan. Dan sementara kita masih hidup di dunia ini dengan berbagai kenyataan yang kita hadapi saat ini, apa yang mesti kita lakukan? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah saudara kebayang jika ada pertanyaan, Tuhan akan datang ke tempatmu, kira-kira respon apa yang Bapak Ibu rasakan kalau tiba-tiba ada berita bahwa ada pertanyaan, Tuhan akan datang ke tempatmu? Jika ada seorang tamu yang kita hormati, dalam menyambut kehadiran orang tersebut, tentunya kita perlu mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Tidak sebatas hanya penampilan semata, tetapi mental dan juga rohani kita. Kita juga perlu memahami aturan yang berlaku bila tamu yang akan hadir adalah seorang pejabat negara. Bapak Ibu pasti sudah mengetahui, ya, apabila di dalam kantor kita, misalnya di dalam kantor di mana Bapak Ibu bekerja,
akan ada tamu yang istimewa yang akan hadir, yang akan datang. Dan misalnya seperti yang kemarin kantornya KID, yaitu kantor di Lapas 1 Malang, akan kedatangan tamu yaitu Menkumham, Menteri Hukum dan HAM. Tentunya banyak sekali persiapan-persiapan yang harus dilakukan, karena tamu itu yang hadir adalah seorang pejabat. Pasti disiapkan acara apa yang akan nanti ditampilkan, atau konsumsi apa yang akan kita berikan kepada tamu pejabat. Tentunya akan diberikan yang pantas dan juga yang terbaik untuk tamu tersebut. Di dalam menyambut tamu tersebut, tentunya persiapan tidak hanya sehari 2 hari, bahkan seminggu, supaya nanti tamu yang hadir itu akan senang gitu, merasa senang apa yang akan ditampilkan. Kemarin Menteri Hukum dan HAM meresmikan sarana asimilasi dan edukasi yang ada di daerah Ngajum, Kabupaten Malang. Di sana ada suatu tempat untuk para narapidana yang dilatih untuk bertani di sana. Jadinya sebelum dia bebas, dia mempunyai keterampilan-keterampilan yang mana nanti akan sebagai sangu apabila dia sudah keluar dari lapas. Demikian persiapan yang harus kita lakukan, yang dilakukan oleh instansi yang dikunjungi itu. Bagaimana, pertanyaan kita, jika kita menyambut kehadiran Allah yang Maha Kudus? Seperti yang kita baca tadi di dalam kitab Keluaran, ketika bangsa Israel berkemah di Gurun Sinai, maka Tuhan menyatakan kehendaknya untuk menjadikan Israel menjadi harta kesayangannya. Hal itu dimungkinkan terjadi apabila bangsa Israel sepenuh hati mendengarkan firman Allah dan berpegang pada perjanjiannya. Musa menyampaikan kehendak Tuhan tersebut kepada bangsa Israel. Bangsa tersebut menyampaikan kesanggupannya untuk melakukan segala yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Tuhan sungguh-sungguh berkenan hadir di atas Gunung Sinai, dan Musa pun mengajak bangsa Israel menjumpai Allah dengan berdiri di kaki gunung tersebut. Bahkan Musa diperkenankan bertemu Allah di atas Gunung Sinai, serta menerima firman yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Untuk menyambut kehadiran Tuhan inilah, bangsa Israel harus menguduskan diri. Ritual penyucian ini meliputi mencuci pakaian dan membersihkan tubuh untuk menghilangkan bekas kontak dengan sesuatu yang membuat najis secara ritual. Mereka tidak boleh melakukan persetubuhan karena mereka akan menjadi najis selama sehari. Mereka tidak boleh mendaki atau menyentuh kaki gunung itu, sebab kekudusan Allah tidak berkompromi dengan dosa dan kenajisan manusia. Siapa yang bersentuhan dengan kesucian Allah pasti mati. Sebagai orang percaya, kita dituntut hidup kudus. Karena itu, kita perlu menata hidup dalam terang dan ketaatan kepada firman Allah,
sebagai konsekuensi anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan menyambut sakramen perjamuan kudus. Sakramen itu dari kata sakramentum, yang artinya yang tersembunyi, di mana kita memahami bahwa di balik apa yang kita lakukan ada hal yang tersembunyi, yaitu ada perbuatan yang Tuhan lakukan. Artinya, jika kita melakukan sakramen yang sebentar lagi, yaitu sakramen perjamuan kudus, hal ini kita diingatkan kembali akan karya keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Dan ini yang Tuhan nyatakan bagi kita. Untuk apa semua itu? Tidak lain adalah untuk mengingatkan bahwa Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan dunia dan telah memenangkan diri, memenangkan dari kuasa dunia, yaitu kejahatan dan keserakahan. Untuk itu, bagi kita umatnya yang telah menerima keselamatan, kita diajak untuk selalu bersyukur, melanjutkan kehidupan dengan penuh sukacita. Sekalipun kita menghadapi pergumulan yang cukup berat, terlebih masa transisi new normal di tengah pandemi COVID-19 ini. Banyak hal mempengaruhi kehidupan. Tidak luput juga hubungan sosial, perekonomian, jalinan kerjasama, bisnis, bahkan yang lebih kecil hidup di tengah-tengah keluarga. Semuanya berdampak. Namun, satu hal yang mesti tetap menjadi kekuatan bagi orang yang telah mendapatkan keselamatan adalah tidak boleh cemas dan khawatir. Iman percaya yang kokoh kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita lah yang menggerakkan kehidupan ini. Untuk itu, jadikanlah perjamuan kudus ini sebagai sarana bagi kita bersama bahwa melalui tubuh dan darah Tuhan Yesus yang dilambangkan dalam bentuk roti dan anggur, memampukan kita tetap bersukacita menjalani hidup dengan Tuhan Sang Empunya kehidupan, dengan melakukan aktivitas sehari-hari dengan penuh kebahagiaan. Sekecil apapun kegiatan kita, saat Tuhan menjadikan sarana memberikan berkat, dan itu akan menjadi sarana kecukupan bagi kita bersama untuk melewati masa-masa pandemi sambil berdoa agar vaksin corona segera ditemukan. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang terkasih, semua itu akan menjadi kekuatan kita saat kita menyambut sakramen perjamuan kudus itu. Kembali dengan pertanyaan, dengan cara bagaimana kita menyambut Tuhan yang datang dalam perbuatannya melalui perjamuan kudus? Yang jelas, belajar dari kehidupan umat Tuhan, bangsa Israel di kaki Gunung Sinai. Mari kita persiapkan dengan baik, mulai dari nampak pakaian bersih, tubuh yang benar segar, hati yang tidak ada lagi ganjalan. Untuk itu, selama masa waktu beberapa saat ini, sungguh alangkah bahagia jika kita gunakan untuk mempersiapkan itu semua. Jika ada pikiran kita yang mengarah kepada hal-hal yang negatif, mari
kita bertobat. Jika dengan sesama kita ada kesalahan, baik kalau kita mohon pengampunan. Dengan orang-orang terdekat, kita yang pernah menjadikan perpecahan, mari sebelum masuk dalam perjamuan kudus, kita saling meminta maaf. Buatlah persiapan ini tempat bagi kita untuk pembenahan diri dengan baik, agar hati dan kehidupan kita bagaikan tanah yang subur, menerima biji yang berupa firman Tuhan, yang tumbuh dalam kehidupan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya kita akan mengumpulkan persembahan diiringi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Dengan juru selamatku di lembah berbuah dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri kekal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Baik Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami pada petang hari ini. Semoga firman-Mu yang telah kami terima bisa menjadikan hidup kami lebih baik lagi. Ajarkan kepada kami untuk selalu setia dan taat pada firman-Mu. Bapa dalam surga, apabila di dalam diri kami masih ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon pengampunan-Mu. Beri hati kami untuk saling mengasihi terhadap sesama kami. Ajarkan kami pula saling memaafkan apabila terjadi kesalahan yang telah kami perbuat. Jauhkan pikiran dan hati kami dari rasa benci, dendam terhadap sesama kami, sehingga kami masuk dalam perjamuan-Mu yang kudus dengan penuh sukacita. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dan seluruh dunia yang saat ini telah mewabah penyakit COVID-19. Hal ini mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat, terutama di dalam kesehatan dan ekonomi. Pandemi ini mempengaruhi juga kekhawatiran-kekhawatiran di dalam hidup kami. Tapi kami punya Tuhan Yesus, dan kami berserah penuh hanya kepada-Mu. Kami yakin pasti yang terbaik untuk kehidupan kami. Dan pandemi akan segera berlalu sehingga hidup kami jadi normal lagi. Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Dwi Raharjo di sini. Kiranya Bapak sertai kehidupannya, kesehatannya, pekerjaannya, dan di dalam rumah tangganya, di dalam mendidik putra-putranya. Bapa, kami juga berdoa untuk putra Bapak Dwi Raharjo, yaitu saudara kami Yonatan, yang sebentar lagi akan berangkat ke Kalimantan untuk pekerjaannya di dalam pelayanannya. Kiranya Tuhan menyertai perjalanannya,
sehingga saudara kami ini bisa sampai di tempat kerjanya dalam keadaan selamat. Bapa, kami juga berdoa untuk gerejamu, kiranya melalui pandemi ini, gereja kami tetap kuat dan semakin bertumbuh, dan kesetiaan kami kepadamu semakin dikuatkan. Bapa dalam surga, kami telah mengumpulkan persembahan kami, sehingga persembahan ini menjadi berkat, dan seluruh program gerejamu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang mengelolanya, kiranya Tuhan beri hikmat dan kebijaksanaan. Bapa dalam surga, demikian Bapa syafaat kami, semuanya kami alaskan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, untuk mengakhiri ibadah Patuhen pada petang hari ini, mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kejam, tetap ku rasakan tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita akhiri ibadah ini, kita menerima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa yang terwujud melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan terus berkarya melalui Sang Roh Kudus Tuhan, senantiasa menyertai keluarga Bapak Dwi Raharjo di sini dan kita masing-masing untuk bisa saling menguatkan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, Patuhen telah selesai. Bagi Bapak Ibu yang ingin rumahnya ditempati untuk syuting Patuhen, syuting ibadah Patuhen, harap menghubungi majelis di kelompoknya masing-masing. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Tentrem raharjo sing Gusti kita tumrap ring kita. Tentrem raharjo sing Gusti kita tumrap ring kita. Tentrem raharjo sing Gusti kita tumrap ring kita. Tentrem raharjo sing Gusti
Gusti kita tumrap